Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furqan Rifai. Saya kuliah di UIN Suska Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, jurusan akuntansi, semester 5 lokal D. Puji dan syukur saya hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya agar dapat mempresentasikan tugas saya dengan sehat walafiat, dan tidak lupa saya curahkan dan limpahkan salawat bertasalam kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun tugas atau materi yang akan saya sampaikan ialah PPh orang pribadi, atau yang sering kita sebut dengan pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi memiliki dua subjek pajak. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri memiliki beberapa kriteria, yaitu bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, memiliki niatan untuk berada di Indonesia lebih dari 183 hari, dan yang kedua, subjek pajak luar negeri, yaitu tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Adapun yang bukan merupakan subjek pajak ada dua, yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. Ini merupakan antara lain bukan WNI di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatan atau pekerjaannya. Yang ketiga, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua ialah pejabat perwakilan organisasi nasional, yaitu bukan WNI, dengan keterangan bukan WNI tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan berikutnya ialah kewajiban subjek orang pribadi. Orang pribadi dikatakan menjadi subjek pajak ketika saat dilahirkan, termasuk kriterianya ialah saat dilahirkan, saat berada atau berniaga tinggal di Indonesia, dan subjek pajak menjadi wajib pajak ketika dia menjadi wajib pajak ketika dia sudah saat sumber pajak sudah mempunyai penghasilan. Yang kedua, penghasilan sudah melebihi nilai penghasilan pajak, penghasilan tidak kena pajak atau KPTK sesuai status masing-masing. Dan wajib pajak tidak menjadi berakhirnya pajak, subjek menjadi berakhirnya pajak dari subjek pajak, yaitu
saat meninggal, dan yang kedua meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Objek pajak penghasilan ada 5. Yang pertama, setiap tambahan kemampuan ekonomis. Yang kedua, yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang ketiga, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Yang keempat, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima atau yang terakhir, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jenis penghasilan atau undang-undang PPh. Penghasilan berdasarkan undang-undang PPh terbagi menjadi 2, yaitu objek pajak dan dikecualikan dalam objek pajak. Objek pajak terbagi menjadi 2 lagi, yaitu penghasilan umum dikenai tarif pajak sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1. Dan penghasilan finansial dikenakan tarif yang bersifat finansial. Terdapat dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2. Dan dikecualikan dari objek pajak adalah penghasilan bukan objek pajak. Terdapat dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3. Daftar pajak penghasilan. Daftar objek pajak penghasilan menurut PPh pasal 4 ayat 1. Yang pertama ialah pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratis, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan ataupun kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi karena pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta.
dan daftar objek pajak pajak penghasilan. Daftar objek pajak penghasilan finansial menurut PPh pasal 4 ayat 2. Itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bunga diplomatik, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia dengan tarif 20% jumlah bruto. Dan hadiah undian dengan tarif 25% dari jumlah bruto. Yang ketiga, bunga simpanan koperasi dengan tarif 0% untuk bunga sampai 240.000 per bulan dari jumlah bruto, dan 10% untuk bunga lebih dari 240.000 per bulan dari jumlah bruto. Yang keempat ialah bunga obligasi. Bunga obligasi pemotongan tarif 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. 20% tarif persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B untuk wajib pajak luar negeri. Jumlah bruto bunga dari jumlah bruto bunga. Dan diskonto dari obligasi dengan kupon dan diskon dari obligasi tanpa bunga 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap, 20% tarif P3B wajib pajak luar negeri. Dan konsekuensi pengenaan PPh final. Dampak pengenaan PPh final PPh final pasal 4 ayat 2. Yang pertama, biaya terkait tidak dapat menjadi pengurangan. Pajak yang dibayar tidak dapat dikreditkan. Penghasilan tidak dihitung kembali pada saat perhitungan pajak akhir tahun atau surat pemberitahuan tahunan pajak. Daftar yang bukan merupakan objek pajak. Yang pertama ada beberapa. Yang pertama, bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Yang kedua, harta hibahan. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Yang kelima, pengganti atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh personal terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari pernyataan
modal para badan usaha yang yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ke-8 yaitu iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan materi keuangan baik yang dibayar oleh 8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Dan yang ke-9 yang bukan merupakan objek pajak ialah penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham yaitu saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak dan kontrak investasi kolektif. Yang ke-11 yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut melakukan perusahaan mikro atau kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Yang ke-12 beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang tentunya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang ke-13 yaitu sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangi yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau untuk penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu panjang lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dan ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir ialah bentuk atau santunan yang dibayar oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada
wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Demikian presentase PPh orang pribadi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.